Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Kehadiran Bapak dan Ibu mencerminkan komitmen dan dedikasi kita bersama dalam menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2023, nilai indeks pembangunan literasi masyarakat nasional dan tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia masih berada dalam kategori sedang. Namun hal ini menunjukkan bahwa adanya potensi untuk peningkatan literasi dan minat baca di masyarakat. Sementara di sisi lain, menurut skor PISA di tahun 2022, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik secara umum telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun masih memerlukan upaya percepatan untuk mengoptimalkan kualitas hasil belajar di semua jenjang pendidikan. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami betul apa itu literasi. Kegiatan literasi ini sangat erat kemampuannya dengan berpikir kritis manusia dalam menyelesaikan setiap permasalahan hidup. Literasi diyakini oleh banyak kalangan mempunyai peranan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan literasi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan. Literasi setingkat seringkali dikaitkan dengan masalah pendidikan. Tetapi hasil riset menunjukkan bahwa lebih dari 55% orang Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan masih mengalami buta huruf fungsional. Ini menjadi perhatian kita semua Bapak dan Ibu. Keadaan terbatasnya kemampuan mengelola kehidupan dan pekerjaan sehari-hari akibat dari rendahnya kemampuan membaca dan menulis. Oleh karenanya, literasi melalui pendidikan sekolah perlu dilengkapi dengan pendekatan program literasi untuk orang dewasa. Program literasi untuk orang dewasa ini terbukti bisa menghasilkan manfaat yang melampaui hasil dari pendidikan di sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Perpustakaan hingga di tingkat desa kita upayakan agar mampu berperan untuk memberdayakan masyarakat sehingga memberikan manfaat yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat di lingkungan kita semua. Bapak dan Ibu, Perpustakaan Nasional dengan dukungan dari Bappenas pada tahun 2018 telah memulai program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang memiliki tujuan yang pertama adalah peningkatan kualitas layanan perpustakaan, yang kedua meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat, yang ketiga membangun komitmen dan dukungan pemangku kepentingan untuk transformasi perpustakaan yang terus berkelanjutan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini merupakan salah satu tahapan dari pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang telah diselenggarakan dan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Bapak dan Ibu, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkat desa. Pertemuan ini diadakan untuk membahas perkembangan terbaru, tantangan, peluang, dan rencana tindakan masa depan. Saya sangat mengharapkan diskusi yang produktif dan kolaboratif dari setiap pemangku kepentingan di ruangan ini
demi keberlanjutan proses membangun sumber daya manusia melalui penguatan literasi dan transformasi perpustakaan di Indonesia. Saya berharap betul Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini semuanya sudah mengetahui desa-desa mana yang mendapatkan bantuan 1.000 judul buku dari Perpustakaan Nasional. Langkah awal Bapak untuk membangun sebuah perpustakaan desa di tempat Bapak dan Ibu. Karena hanya di tangan Bapak dan Ibu lah kami bisa tahu sampai sejauh mana kebutuhan masyarakat desa di lingkungan Bapak dan Ibu yang betul-betul membutuhkan bantuan koleksi untuk membuat masyarakat semakin memahami pentingnya literasi. Karena di tangan beliaulah semua perpustakaan Provinsi Papua Barat akan semakin baik. Dan saya percaya itu. Tapi percayaan itu akan lebih cepat jika didukung oleh teman-teman kepala dinas perpustakaan kabupaten kota. Karena tidak warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Perpustakaan Provinsi Papua Barat sekaligus berkenan membuka secara resmi kegiatan pertemuan pemangku kepentingan Provinsi Papua Barat tahun 2024. Yang terhormat Bapak Barnabas Duan Siba, MBD, kami persilakan. Juga seluruh kepala dinas yang kami hormati, juga perwakilan dari kepala-kepala kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu dan salam sejahtera kita semua. Masih semangat ya? Semangat. Sebelum saya memulai, baik, ini saya tidak memaksa untuk harus memberikan kata cakap, tapi dari kesadaran kita masing-masing saja. Saya tidak mau paksa. Karena MC tadi paksa, jadi saya tidak mau ikut-ikut begitu. Baik, Gunung Arfak tinggi menjulang, dihinggapi awan menari-menari. Kami aturkan selamat datang, terima kasih sudah berkenan datang kemari. Bapak dan Ibu sekalian, itu pantun singkat. Kita berkumpul di sini dengan semangat yang penuh, dengan sebuah harapan untuk menginisiasi perjalanan transformasi perpustakaan yang berarti baik di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dan apresiasi saya dan tangan saya yang sangat tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Kenapa saya harus mengatakan demikian? Karena acara ini sangat penting bagi kita semua. Kalau Kemendikbudristek berbicara di pendidikan formal, tapi kalau kita ada di sini, kita melihat dari sisi yang lain, kita mengembangkan dari sisi yang lain, kita membantu pemerintah dari sisi yang lain. Itulah sebabnya kita ada di sini. Hal ini kenapa harus kita melakukan? Ini pertanyaannya. Kenapa kita harus melakukan pertemuan hari ini? Karena sejak tahun 2018 telah menyelenggarakan kegiatan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi,
untuk mewujudkan Indonesia maju. Bapak dan Ibu sekalian, perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan berdaya saing. Melalui program transformasi ini, kita berkomitmen untuk memastikan bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penampungan buku, tetapi juga menjadi pusat pengetahuan, pengembangan, dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan inklusif, maka perpustakaan akan menjadi tempat yang ramah dan terbuka untuk semua individu tanpa memandang usia, gender, bahkan latar belakang budaya atau status sosial ekonomi. Ini berarti bahwa kita akan memastikan koleksi buku dan sumber daya lainnya mencerminkan keberagaman dan kebutuhan unik yang berada di tengah-tengah masyarakat kita. Selain itu, transformasi perpustakaan juga akan melibatkan penggunaan teknologi terkini untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan lain-lain. Dengan demikian, kami berharap perpustakaan dapat diakses dengan mudah dari berbagai lokasi dan memungkinkan lebih banyak orang untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun, Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan transformasi ini tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan yang hadir di hari ini. Saya mengajak seluruh pihak agar terlibat untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan memberikan masukan berharga guna merancang program transformasi perpustakaan yang berhasil dan berkelanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir, mari kita tetap mengingat bahwa akhir dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan adanya perpustakaan inklusif yang kuat, kita akan membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berkembang, belajar, berkontribusi secara aktif dalam pembangunan di provinsi kita masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita mau mewujudkan perpustakaan yang bersifatnya berinklusi ini sangat susah karena kita jalan sendiri-sendiri. Kita tidak pernah bergandeng tangan. Kita tidak pernah berkomunikasi. Seharusnya macam dinas pemberdayaan masyarakat, kemudian ada dinas pemberdayaan perempuan, kemudian ada dinas pendidikan, kami di perpustakaan, bahkan stakeholder lainnya yang bisa dapat kita ajak sebenarnya, termasuk kepala kampung atau kelurahan. Ini harus kita duduk sama-sama dan bicarakan. Sebabnya hari ini kita mengundang Perpustakaan Nasional, mengundang Bapak dan Ibu sekalian, kita duduk sama-sama supaya kita menyamakan persepsi dan komitmen kita dulu. Karena apa? Mohon maaf, Undang-Undang Desa itu berapa persen sih anggaran untuk membangun perpustakaan kampung? Jangan ada dusta di antara kita. Kita sama-sama tahu. Makanya Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, bahkan juga Bapak Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, bahkan juga perpustakaan yang ada di kabupaten kota kita masing-masing, baik di Papua Barat bahkan Papua Barat Daya, kita juga wajib memberikan edukasi kepada kepala-kepala kampung kita atau kepala-kepala desa kita.
ke depan ini kan bagaimana membina masyarakat kita atau anak-anak yang atau ibu-ibu yang ada di situ. Contoh, ini saya kasih contoh saja. Adakah ada buku pertanian di situ? Ada buku untuk bercocok tanam dan sebagainya? Adakah buku resep misalnya untuk masak atau untuk membuat kue misalnya? Ini contoh saja. Saya kasih contoh salah satu lagi. Itu kan tadi saya bicara umum, ini saya bicara lebih khusus lagi. Contoh, seorang siswa, ini saya kasih contoh saja, mohon maaf, saya tidak tahu, tapi saya kasih contoh saja. Seorang siswa SMA, ketika dia selesai SMA, dia akan membentuk sebuah keluarga kecil. Nah, keluarga kecil ini setiap pagi, siswa atau siswi SMA ini tadinya di sekolah misalnya, di sekolah dia sudah pernah membaca buku tentang bagaimana cara membuat kue donat. Dia sudah pernah membaca, tapi dia seolah-olah lupa, atau pernah juga mereka buat di sekolah. Tapi karena termakannya waktu, yang bersangkutan selesai dia pulang, tahu-tahu begini dia membentuk keluarga atau alias nikah. Setelah nikah setiap pagi mereka mau sarapan atau anak minta kue itu mereka harus jajan terus cari beli donat terus. Begini suatu ketika dia sadar, saya waktu sekolah itu kan saya baca buku tentang bagaimana cara membuat kue donat. Akhirnya dia bilang, entah nanti dia punya istri atau dia itu adalah seorang suami, kasih tahu, sudah daripada kita beli begini, lebih baik kita mencoba untuk membuat. Jadi kita mencoba untuk membuat, lalu kita makan sebagian kita bawa titip ke sana. Titip ada penjualan di situ, kita titip saja. Di situ nanti akan mendapatkan dua keuntungan. Secara ekonomi mereka akan mendapatkan keuntungan baliknya. Jadi uang itu tidak akan habis kepada orang lain saja, tapi dia akan menghasilkan untuk keluarganya juga makan setiap pagi, tapi dia juga akan mendapatkan uang untuk kemudian hari. Dari uang-uang itu kan pasti ada sekian lakunya, itu nanti disimpan akan mewujudkan dalam bentuk yang lain. Nah, ini yang tugas kita sekarang. Daripada mengharap kepada orang lain membuat sesuatu untuk kita, lebih baik sekarang kita mengajarkan bagaimana caranya kita menciptakan sesuatu yang bisa berguna untuk diri kita dan orang lain. Ini tugas kita sekarang. Jadi perpustakaan kampung misalnya, jangan hanya buku sekolah formal saja yang ada di situ, tidak perlu semua. Tapi buku khusus untuk ibu-ibu juga ada di situ. Atau mungkin buku untuk pemuda-pemuda ini mau pangkas rambut misalnya, ada di situ. Mereka baca, sudah daripada saya begini-begini, lebih baik saya buka tempat pangkas rambut di sini deh, bermodal dengan buku yang sudah ada membantu saya. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi artinya kita punya tugas sekarang itu bagaimana memfasilitasi apa yang ada pada kita untuk orang lain akan menjadi orang hebat di kemudian hari. Itu sekarang kita bertugas. Itu sekarang kita punya tugas di situ. Makanya hari ini kita pernah ada di sini. Hari ini kita ada di sini. Itu yang nanti tadi dari Pak Yoyo sampaikan bahwa dari sini harus kita ada. Kita di atas putih untuk menyatakan sebuah komitmen kita. Dari kebanyakan ini yang, mohon maaf saya cek langsung dulu lakukan itu bukan untuk diri kita, tapi untuk bagaimana mengubah mindset dan pola pikir masyarakat dari belum ada menjadi ada, belum tahu menjadi tahu. Dan syukur-syukur kalau
Ketika kita mengubah orang itu akan belajar mandiri. Setelah dia tahu, dia juga akan menjadi orang hebat, di mana dia akan membuka lowongan pekerjaan untuk yang lain bisa dapat bekerja sama dengan dia. Ini tujuan kita. Tujuan kita itu ada di situ. Baik, saya kembali ke catatan. Itu tadi semuanya tambahan saja. Jadi terus sampai ke situ ya, sampai di situ. Semoga kegiatan ini kita laksanakan dan dapat menghasilkan komitmen yang kuat untuk memperluas dan mereplikasi program TPBIS secara mandiri di seluruh wilayah Indonesia, sehingga perpustakaan dapat berperan lebih optimal dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan. Kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI dan jajarannya yang telah menyelenggarakan acara ini atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada para konsultan, tenaga ahli, fasilitator daerah, serta panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini, tak lupa saya ucapkan terima kasih. Bapak Gubernur datang berusukan, bawa baju, simpan di lemari. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena saya pun telah lelah berdiri. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Oh ya, ini tadi saya diajak untuk harus membuka, maka saya mohon kepada Bapak Kepala Dinas bertiga berdiri, yang merasa diri Kepala Dinas definitif ada di sini, semua berkesini. Dengan Bapak Yoyo juga ada di sini. Ya, ke depan sini, ke depan. Pak Kadis yang dari Mari. Bapak Kadis, Perwakilan masyarakat, mana? Perwakilan. Eh? Perwakilan. Oh, perwakilan. Oke. Ini yang tengah yang pegang deh. Dari Manokwari yang pegang. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan, hadirin juga berdiri. Hadirin juga berdiri. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu tanggal 11 September tahun 2024, saya Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat beserta pemerintah pusat dan kabupaten yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya, secara resmi kami membuka kegiatan ini sama-sama. Kalau kami membuka berarti kami semua bertanggung jawab. Kalau saya bukan nanti saya sendiri yang bertanggung jawab, saya tidak mampu juga. Makanya saya sengaja harus semua. Jadi karena kami ini ada 5 orang, jadi kami akan melakukan sesuai dengan Pancasila dan 5 sila toh. Ada 5 sila. Oleh karena itu, Ibu silakan toki 1 kali. Silakan. Lagi 1 kali. Bapak sendiri. Baik. Nah, saya sendiri juga 1 kali, tapi selanjutnya ikut adat Papua. Sudah? Terima kasih, silakan kembali duduk di tempat. Demikian, dan waktu selanjutnya kami kembalikan.
Ibu Nancy Mayor SH.MH. Kepada Ibu kami persilakan. Asda dan juga merangkap sebagai pelatih ahli. Jadi ini tanggung jawab saya besar sekali untuk program ini. Yang pertama, tadi sambutan dari Pak Yoyo, dari Pak Kadis sendiri itu sudah ada gambaran besar kira-kira program ini nanti seperti apa. Cuman nanti saya akan menjelaskan secara teknis supaya mengantarkan kita sama-sama untuk kita paham dulu program ini nanti seperti apa dan apa yang sudah kami buat mendahulunya. Oke Bapak Ibu, kita akan update capaian program daripada apa yang sudah kami buat melalui program KPBIS ini, baik yang ada di Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Kita akan diskusi